وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini dapat kita simpulkan bahwa di antara anugerah Allah yang harus disyukuri adalah penciptaan alam dengan segala sisinya untuk memfasilitasi hidup manusia. Salah satu wujud dari rasa syukur ini adalah menjaga alam raya ini dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga kelestarian dari pantai, laut, dan samudra. Nah, kita sebagai khalifah dari Allah, maka tugas ini wajib kita laksanakan sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Melihat fenomena sampah plastik di laut, pemerintah sudah melakukan berbagai tindakan seperti mengeluarkan Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat edaran tentang penanganan sampah di pelabuhan dan kapal. Politeknik Pelayaran Surabaya yang merupakan salah satu laut di bawah Kementerian Perhubungan pernah menulis kepada penulis juga, dalam ini penulis itu adalah saya, untuk melaksanakan kegiatan pengabdian berupa penyuluhan keselamatan di Probolinggo, pelaksanaan sirkulasi melalui pengolahan sampah plastik, terus mendorong melalui pengolahan sampah plastik yang dikumpul dan diolah menjadi barang bermanfaat. Istilah ini lebih sering disebut dengan 3R, yaitu reduce, recycle, and reuse. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk melaksanakan penanganan sampah plastik di laut. KKP menjanjikan pembangunan kapal-kapal sampah untuk mengumpulkan sampah plastik di lautan. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Kementerian ESDM akan terlibat juga dalam penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF yang akan mengolah sampah untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Lautan yang luas ini harus dilestarikan dengan menjaganya dari berbagai pencemaran. Sayangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lautan ini masih sangat rendah. Sikap abai atau masa bodoh menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini sangat berdampak pada hal kerusakan atau pencemaran yang makin hari makin meluas dan tidak ada upaya untuk pemulihan yang serius. Walaupun ada, hal ini masih belum masif. Sebenarnya menjaga lingkungan laut dan segala kerusakan adalah gerakan mutlak bagi setiap orang, sama para pelaut. Karena saya memang
course-nya adalah course pelaut, jadi saya berpesan kepada para pelaut juga agar juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Berbicara tentang lingkungan laut tentu ranahnya sangat luas. Kita bisa berkontribusi dalam hal sekecil apapun untuk merawatnya. Secara pribadi misalnya tidak membuang sampah langsung ke laut, tapi dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Baik ketika kapal berlayar, berlabuh, maupun sandar. Tidak membuang minyak kotor ke laut dan lain sebagainya untuk skala lebih besar. Seperti pimpinan maka bisa memberikan nasihat dan arahan bahkan bersifat perintah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran laut. Namun yang paling mendasar yaitu bagaimana agar terbangun pola pikir yang akan kepedulian untuk melestarikan lingkungan laut yang baik. Ini haruslah dia yang bisa dijadikan contoh, teladan atau panutan. Dalam hal ini pimpinan juga dituntut untuk mampu membuat program-program yang tepat sasaran. Sehingga ketika pimpinan tersebut sudah tiada, maka nilai-nilai ajarannya masih relevan untuk diteruskan oleh penggantinya. Dari hal ini disimpulkan, karena sudah begitu luasnya kerusakan lingkungan laut, maka sudah waktunya bagi kita semua, terutama pelaut, untuk berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan laut. Ini juga sebagai bentuk gerakan penyadaran pada kesolehan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut tentulah kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan tuntunan agama, sehingga akan menambah pahala kita sebagai insan yang beriman.